Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok Muhammad Yamin ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Kewarganegaraan. Dan di sini saya Ramadhani Cahyadi narasumber untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini untuk menyampaikan materi tentang pengertian warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Di Indonesia, di antara sesama warga negara masih dibedakan bagi antara warga negara asli dan negara keturunan asing. Hal ini dinyatakan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang berbangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Perbedaan tersebut juga menimbulkan hak dan kewajiban. Selanjutnya mengenai istilah rakyat, Hawken ada 4 arti dari istilah rakyat. Rakyat adalah kelompok orang yang diperintah atau lapisan bawah dalam masyarakat. 2. Rakyat adalah kaum proletar. 3. Rakyat adalah semua penduduk di suatu tempat, negara, atau daerah. 4. Rakyat adalah golongan orang yang memiliki ikatan bersama yang kuat karena memiliki warisan seperti sejarah, bahasa, nasib, adat, kebudayaan, dan tujuan bersama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber yang lain. Nama saya Hamidi. Saya akan membaca pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kewarganegaraan formal dan kewarganegaraan material. Kewarganegaraan formal menunjuk pada hal ehwal masalah kewarganegaraan yang umumnya berada pada ranah hukum publik. Sedangkan kewarganegaraan material adalah akibat hukum dari pengertian kewarganegaraan itu sendiri. Penentuan kewarganegaraan. Dalam menentukan kewarganegaraan, seseorang dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan, yaitu 1. Asas luas suli. Asas ibu suli disebut juga asas daerah kelahiran. Asas lucis sugaisinis. Asas ius sugaisinis ialah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian daerah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Cara memperoleh dari kehilangan kewarganegaraan. Ada beberapa cara orang memperoleh status kewarganegaraan dari dan kehilangan kewarganegaraan. Cara memperoleh kewarganegaraan adalah citizenship by descent, memperoleh kewarganegaraan karena keturunan. Citizenship by notarization, kewarganegaraan orang asing atas kehendak sendiri. Citizenship by registration, kewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat. Selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ansari. Di sini saya ingin melanjutkan menyampaikan narasumber kewarganegaraan. Jadi kesimpulannya, warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Mereka memberikan kesetiaannya pada negara itu, menerima perlindungan darinya, serta menikmati hak untuk ikut serta dalam proses politik. Warganegaraan seorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan menghasilkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara maupun negara. Asas ius adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah negara tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Asas ius soli disebut juga asas daerah kelahiran. Sedangkan asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan seorang menurut perkalian daerah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Asas iusoli dan asas ius sanguinis dianggap sebagai asas utama dalam menentukan status hukum kewarganegaraan. Sebaliknya, negara-negara imigran yaitu negara warganya cenderung keluar dari negara maka kewarganegaranya lebih menggunakan asas ius sanguinis. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari narasumber. Untuk para kelompok kami persilakan untuk tanya jawab. Untuk Suetomo kami persilakan untuk bertanya. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariana, perwakilan dari kelompok Sutomo ingin bertanya bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan. Terima kasih untuk kelompok Suetomo. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari kelompok Suetomo, kami persilakan untuk kelompok Suetomo untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Gani, saya dari kelompok Suekarno ingin bertanya, apa itu kewarganegaraan formal? Terima kasih, mohon dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya dari kelompok Suekarno. Dari pertanyaan dari semua kelompok, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari semua kelompok. Kami akan menjawab pertanyaan dari semua kelompok. Kami persilakan untuk narasumber Nabila Febriani untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Suetomo yang bernama Mariana. Bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan? Ada beberapa cara orang memperoleh status kewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraan. Cara memperoleh kewarganegaraan adalah yang pertama, memperoleh kewarganegaraan karena keturunan. Yang kedua, kewarganegaraan orang asing atas kehendak sendiri. Yang ketiga, kewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang keempat, proses kewarganegaraan karena terjadi perluasan wilayah negara. Jawaban dari narasumber, apakah kelompok Suetomo sudah? Terima kasih atas jawaban dari kelompok Muhammad Yamin. Kami dari kelompok Sutomo sangat puas dengan jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok Sutomo. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Soekarno. Untuk ini saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Abdul Ghani dari kelompok Soekarno. Apa itu kewarganegaraan formal? Kewarganegaraan formal menunjuk pada hal ihwal masalah kewarganegaraan yang umumnya berada pada ranah hukum publik. Sedangkan kewarganegaraan material adalah akibat hukum dari pengertian kewarganegaraan itu sendiri. Sekian jawaban dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah jawaban dari narasumber kami. Apakah kelompok Soekarno puas? Jawabannya? Atas jawaban dari kelompok Muhammad Yamin, kami sangat puas atas jawaban kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari kelompok Soekarno. Selanjutnya kami akan menyimpulkan hasil diskusi hari ini. Kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Putri Nurhasana ingin menyimpulkan kesimpulan. Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Asas ius adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah negara tempat di mana orang tersebut dilahirkan.
Asas isoli disebut juga asas daerah kelahiran, sedangkan asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian daerah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Demikian kesimpulan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita hari ini, kami dari kelompok Muhammad Yamin mohon maaf jika ada kesalahan dari kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.